Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Kang HS guys. Oke, kali ini kita mau riding ke Samsat ya. Nggak kerasa motor gua ternyata umurnya udah 5 tahun aja guys. Dan sekarang kita mau ke Samsat, mau perpanjang STNK dan plat nomor ya. Kita mau bayar pajak karena kita harus taat pajak. Walaupun uang pajak nggak 100% masuk ke rakyat ya, ada yang sebagian masuk ditilep sama pejabat-pejabat korup. Jadi kita ke Samsat sekarang dan kita lanjut nanti pada saat di perjalanan guys. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke guys, kita sudah ada di jalan guys. Oh iya, enaknya kita ngebahas tentang kekurangan dari ZX 25R ini ya. Selama 5 tahun gua pakai ini motor guys. Jadi biar teman-teman tahu dalam 5 tahun gua pakai gitu kan, apa aja sih masalah yang muncul di motor ZX 25R ini ya. Karena menurut gua motor ini lumayan ada beberapa masalah yang lumayan fatal, tapi ada juga menurut gua hal-hal yang bagus di motor ini ya. Jadi kita bahas satu persatu masalah-masalahnya, apa aja sih yang keluar gitu kan, yang muncul selama gua pakai motor ini selama 5 tahun ya. Catatan, gua pakai motor ini dari baru ya, dari awal gua beli itu baru, dan sekarang udah 5 tahun gua pakai ini motor. Jadi ini bisa dibilang kendala-kendalanya yang real gua sendiri yang ngalamin dari awal baru sampai sekarang guys. Ya, yang pertama sih yang sering ya dialamin, yang pernah gua alami maksudnya, dan ini mungkin sering juga dialami oleh pengendara-pengendara ZX lain, yaitu mesin itu cepet panas guys. Ya, karena kita tahu ZX 25R ini mesinnya cuma 250 cc tapi 4 silinder ya. Kemungkinan karena pistonnya kecil dan itu yang menyebabkan motor ini gampang panas ya. Gue sempat mengalami overheat dulu ya, dulu tapi bukan sekarang. Pada saat gue pakai oli yang bukan yang bukan bawaan dari Kawasaki, sebenarnya lebih bagus ya dari segi mereknya ya, merek terkenal. Tapi mungkin karena tidak cocok dengan cara berkendara gua atau ada hal-hal yang lain, sehingga motor ini sampai pernah overheat guys, overheat dan sampai mati ya, karena di atas 120 derajat ya suhunya. Itu sih kendala pertama yang pernah gua alamin. Dan setelah gua balik lagi ke oli bawaan Kawasaki yang alhamdulillah harganya terjangkau, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kejadian lagi gue overheat di motor ya. Jadi kalau gue nggak ngelihat barangnya berarti yang mahal ya, olinya yang mahal, tapi tetap ya yang penting bagi gue walaupun olinya murah tapi motor gue nggak overheat lagi guys. Ya, jadi gue pakai punya bawaan Kawasaki yang satu botolnya itu 77.000 guys. Sebelumnya gue pakai yang satu botolnya berapa ya, 200.000 atau berapa lah, lupa gue. Itu yang menyebabkan motor gue overheat ya, padahal olinya harusnya bagus ya. Nah, itu kendala pertama yang terjadi di motor ini guys, panas ya. Yang kedua ya, masalah yang terjadi kemungkinan ya semua juga ini mengalami, akinya habis guys. Jadi ya pemakaian kurang lebih 2 tahunan lah, 2 tahun lebih, 2 tahun hampir 3 tahun motor ini akinya udah soak ya. Jadi minta diganti, karena dulu sempat gua pada saat riding, Allahu Akbar, di tengah-tengah jalan itu pada saat gue berhenti, pas gue mau jalan lagi tuh nggak bisa jalan ya, karena aki nih motor habis. Dan akhirnya gue dorong, alhamdulillah sejalan ya. Nah,
paling banyak masalahnya dan paling banyak, bukan masalah ya, paling banyak mengeluarkan uang ya. Nanti gue share yang paling terakhir guys. Nah itu yang kedua. Yang ketiga yang pernah gue alamin itu karet headnya itu rembes guys. Kenapa rembes ya? Karena masalah pertama tadi. Karena pada saat gua pakai oli itu ya, gua nggak bisa sebutin mereknya, overheat kan motor gua ada. Dari overheat itu kemungkinan karena panas dan menyebabkan si karetnya itu entah memuai entah apalah ya, sehingga menyebabkan karetnya jadi rembes ya, olinya rembes dari karet headnya. Dan alhamdulillah sih udah selesai itu masalahnya. Cuman kita ganti karetnya aja 205.000 kalau nggak salah, udah selesai gitu masalah itu. Itu ya masalah kedua dari masalah ketiga dari ZX 25R ya, dan solusinya itu guys. Nah masalah keempat yang sering terjadi yaitu sensor apa namanya ya, apa namanya yang di sini nih, speedometernya itu pada ngedip guys. Jadi semua fitur ZX 25R itu Allahu Akbar, mati gitu ya, nggak ada yang berfungsi sama sekali, baik itu quick shift, KTRC ataupun yang lainnya, power dan yang lainnya itu nggak berfungsi sama sekali. Jadi kita ya kayak motor ya bener-bener manual gitu. Itu penyebabnya yang pertama yang pernah gua alami itu karena gua masuk ke genangan air ya, melewatin genangan air entah kenapa gitu ya. Ini motor pas masuk ke genangan air, motor gua semua sensornya itu berkedip guys. Nah itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua itu terjadi karena apa ya, gua pas ganti knalpot, sensor O2 nya gua lupa buat dipasang, sehingga menyebabkan ya seperti itu, sensornya kembali bermasalah dan ngedip lagi semuanya guys, indikator yang ada di speedometer ya. Solusinya sih sebenarnya mudah ya, tinggal reset aja, dibawa ke Kawasaki, kita reset ya. Biayanya itu kurang lebih 50.000 untuk biaya reset dari si masalah kalau sensor dari semuanya itu berkedip ya, atau nggak berfungsi. Nah yang salah satu penyebabnya sensor berkedip juga ada yang ketiga. Nah, dan ini salah satu menurut gua masalah yang berikutnya dari si ZX 25R ini guys. Kenapa gua bilang masalah ya, karena mungkin beberapa user yang udah umurnya seumuran sama gua motornya, atau yang di bawah gua pun ada yang mengalami, yaitu bendiknya ya. Bendik ZX 25R ini bermasalah. Bendiknya udah lemah ya, sehingga motor nggak bisa di starter guys. Nah solusinya pada saat gua ke dealer Kawasaki itu dikasih solusi, karena kalau bendik punya Kawasaki lumayan mahal ya, 400 atau berapa gitu ya. Jadi kita solusinya dari mekanik Kawasaki itu disuruh pakai bendik punya Bison guys ya, sama persis, bisa dipakai dan nggak ada masalah. Gua udah berapa tahun pakai nggak ada masalah juga ya. Kata mekaniknya sih sama aja, cuman posisi plus minusnya aja yang kebalik. Jadi kita pada saat masang ya dituker aja gitu kan posisinya, sehingga ya menurut gue ya itu solusi yang menurut gue ya ramah lingkungan ya, ramah kantong maksudnya. Karena bendik Kawasaki sekitar 400-an, kalau bendik Bison itu cuma 100.000 ya yang ori. Kalau yang KW itu ya sekitar berapa puluh ribu gitu, 40.000-an ya. Jadi kita pakai yang ori biar awet, cuma 100.000. Jadi walaupun distributornya sama, tapi kalau udah mereknya masuk ke Kawasaki dan ZX 25R harganya 400. Tapi kalau pakai Yamaha dan itu Bison cuman 100.000. Lumayan guys ya. Itu masalah yang terjadi gitu, yang pernah gua alamin ya. Dan
ada hal seperti ini ya. Mesin dari ZX 25R itu kasar banget guys. Ya, kasar banget. Kayak bunyi deg 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 kayak gitulah ya. Kayak apa namanya? Tensionernya kayak yang udah rusak gitu. Tapi sebenarnya itu bukan masalah sih guys. Karena dari pertama kali beli baru ZX itu emang suaranya kasar seperti itu ya. Dan sekarang pun udah berapa tahun, 25 tahun pakai pun ya suaranya sama aja guys. Makanya ya dulu sempat gua komplain ke di pihak Kawasaki karena suaranya itu lumayan kasar banget. Gua kira rusak ya. Ternyata kata mekaniknya itu ya itulah khas dari ZX 25R ya. Mesinnya kasar seperti itu. Walaupun ganti bendik, ganti bendik lagi, ganti tensioner maksudnya, itu akan sama aja hasilnya katanya. Jadi mendingan diemin aja, karena itu hal yang biasa, khasnya dari si ZX 25R ya. Jadi kalau teman-teman beli second ataupun baru ada hal seperti itu ya anggap biasa aja ya, karena itu bukan masalah sebenarnya. Karena gue udah 5 tahun pun ya gini-gini aja gitu, nggak ada masalah. Itu masalah yang keberapa lah gue lupa ya. Itu masalah-masalah yang ada di ZX 25R guys. Nah selanjutnya apa lagi ya masalah yang terjadi di ZX 25R ini? Oh iya, sok depan gua kemarin sempet rembes ya. Karena ya itu dia, karena gua kemarin sebenarnya karena kesalahan gua sih ya, gua ganti kampas rem depan dua-duanya. Karena depan gua udah pakai double disc ya, jadi gua ganti dua, lumayan juga harganya. Gua pakai yang Alpermarket aja belinya ya, karena kalau merek Kawasaki itu harganya lumayan 700.000 kali 2 pasang ya 1.400.000. Jadi gua pakai yang Aftermarket yang harganya murah meriah dan ramah di kantong guys. Ya pada saat gua ganti kampas rem ya gua coba gitu rem secara dadakan di motor, dan qadarullah sok gua emang mungkin udah umurnya juga kali ya, akhirnya sok kanan gua rembes guys. Dan kemarin sempet dicek dan udah dibenerin, itu cuman ganti seal shock itu berapa harganya, 50.000 kalau nggak salah ya. Cuman ongkos pemasangannya lumayan guys, 200.000 apa 150 ya kalau nggak salah ongkos pasangnya. Jadi ya lumayan gitu, ongkos pasangnya 150, sealnya mah murah, cuman 50.000-an ya punya ZX 25R ya. Kalau misalnya kita pakai seal shock punya Ninja 250 itu sama aja sebenarnya ukurannya, bisa dipakai, cuman harganya lumayan guys, 278.000 ya. Kemarin sih sebenarnya gue mau pakai yang itu karena punya ZX nggak ada, tapi pada saat gue inden punya Ninja 250 ternyata pas datang itu punya yang ZX 25R dan harganya cuma 50.000. Alhamdulillah sih, lumayan irit ya. Itu yang masalah yang kesekian ya yang gua alamin gitu. Lumayan banyak juga sih sebenarnya ya. Apalagi ya. Dan menurut gua masalah yang berikutnya ini sebenarnya bukan masalah sih ya, tapi hal-hal yang sering yang menurut gua di motor lain nggak terlalu sesering ini ya. Kampas rem guys. Kampas rem ZX itu lumayan cepet habis ya. Mungkin karena kalau gua pakai motor itu kan sering ya agak-agak kenceng ya, nggak sekenceng orang sih, cuman rada gitu kan, rada kenceng. Dengan seringnya gua atau orang-orang juga kalau pakai ZX itu karena kita agak kenceng bawanya dan sering banget kita neken puas rem ya, baik itu rem depan maupun rem belakang ya, sehingga
gue baru sekali ganti dari ya sebanyak 5 tahun inilah ya, 5 tahun gue pemakaian. Dan yang menurut gue menguras kantong banget itu, yang jadi masalah di motor ini adalah busi ya. Karena kemarin gue udah sempet 2 kali ganti busi. Yang pertama sih sebenarnya nggak ada masalah ya, karena gue nggak ada masalah, cuman pihak Kawasaki atau mekaniknya itu minta ganti, katanya sih udah nggak bagus ya. Tapi entah gue nggak tahu masih beneran udah bagus atau enggak gitu kan, karena gue nggak ngerti mesin. Jadi mau nggak mau gue ganti dulu itu, karena nggak ada busi punya ZX 25R, akhirnya pakai busi punya ZX 10R, dan harganya lumayan menguras kantong, 400.000 guys dulu satunya itu ya. Jadi kalau 4 dikali 4 ya, jadi 1,6 juta ya untuk ganti businya aja gitu. Itu sih yang kendala yang awal. Dan yang kedua itu kendalanya itu sama di businya itu, cuman ini ada masalah ya. Kalau yang pertama nggak ada masalah, yang kedua ini karena masalah guys. Karena gue sempet pakai Pertamax ya, biasanya gue pakai turbo terus karena turbo kosong, gue nyari kemana-mana kosong. Akhirnya gue temuin pom bensin yang emang sepi sih ya. Pom bensin itu jarang banget orang-orang ngisi di situ. Akhirnya gue ngisi di situ pakai Pertamax karena nggak ada turbonya. Dan alhasil apa guys, motor gue ngebrebet ya. Karena pada saat dulu itu pas zaman isu-isunya itu Pertamax oplosan ya, mungkin salah satunya gue jadi korban, sehingga apa motor gue jadi ngebrebet. Dan akhirnya gue ganti lagi businya dengan busi yang baru ya, dan lumayan juga menguras kantong banget guys ya. Dan sekarang sih alhamdulillah sudah tidak ada masalah ya. Itu sih yang gue alamin ya dari 5 tahun gue pakai ZX 25R guys. Jadi sebagai pertimbangan buat teman-teman semua, kalau mau pakai ZX 25R atau mau beli ZX 25R ya, itu sih permasalahan-permasalahan yang ada di ZX 25R selama 5 tahun gue pakai ya. Menurut gue permasalahan-permasalahan itu wajar sih ya, nggak ada yang parah banget gitu. Itu pun karena ya kesalahan user sih ya, pengguna sendiri, bukan karena motornya yang ketahanannya yang jelek gitu ya. Karena menurut gue 5 tahun kondisi mesinnya itu, ini motor masih prima banget guys. Karena kemarin temen gue pernah pakai dan pernah dipinjam sama temen gue sehari, kita tukeran motor gitu kan, sehari semalam. Pas temen gue pakai motor gue, katanya mesinnya itu paling responsif dari ZX 25R yang pernah dia coba gitu. Ya menurut gua emang motor ini selama 5 tahun sih tenaganya nggak begitu berubah ya, masih bagus guys. Jadi ya menurut gua ya worth it atau enggak ini motor dengan harga segitu gitu kan, dengan ketahanan mesinnya, ya menurut gua worth it banget ya. Karena ya gue puas dengan apa yang disajikan motor ini, dari segi suaranya, dari segi apa namanya kenyamanannya, dan fun to ride-nya itu yang enak banget gitu, yang tidak dimiliki oleh kendaraan-kendaraan lain selain ZX 25R guys. Oke, bentar lagi kita sampai ya ke Samsat. Mana ya, gue agak-agak lupa lokasinya di mana guys, jadi kita agak pelan aja, nggak jangan kebut-kebutan ya. Oke, itulah ya masalah-masalah yang terjadi di ZX 25R. Semoga jadi referensi buat teman-teman semua. Dan kita bentar lagi nyampe kayaknya ke Samsat. Depan bukan ya? Ini kalau nggak salah. Oh iya benar-benar ini. Oke. Oke, kita nyampe Samsatnya guys. Semoga nggak jadi masalah ya, karena gue pakai knalpot racing guys. Update-nya sih nggak boleh knalpot racing masuk Samsat ya. Oke, karena sudah sampai Samsat, sampai di sini dulu video gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video gue dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video gue berikutnya.
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya biar gue makin semangat buat ngonten dan teman-teman mendapatkan notifikasi dari video-video gue berikutnya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.